Shalom adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh berjumpa kembali. Kami akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati kami sehingga firman-Mu ini boleh tertanam dengan baik di hati kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Markus 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-43. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, satu kali ada seorang bapak yang mempunyai anak yang sedang sakit. Melihat anaknya yang sedang sakit ini, bapak ini merasa sangat kasihan. Karena itu, dia berusaha bagaimana caranya agar anak ini sembuh. Dan adik-adik tahu apa yang bapak ini lakukan? Ternyata bapak itu mencari Tuhan untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dia pergi di mana Tuhan Yesus berada. Dia berjalan. Oh, itu dia Tuhan Yesus, kata bapak itu. Bapak ini menemui Tuhan Yesus dan meminta pada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah anak saya. Anak saya, tolonglah Tuhan, kata bapak itu. Bapak itu meminta tolong Tuhan Yesus menyembuhkannya karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus hebat. Adik-adik, mendengar permintaan dari bapak ini, Tuhan Yesus langsung pergi ke rumah bapak itu. Tuhan Yesus sangat baik hatinya. Dia pasti menolong setiap orang yang meminta kepadanya. Mereka berjalan menuju ke rumah bapak itu. Sementara dalam perjalanan, Tuhan Yesus tiba-tiba bertanya, siapa yang memegang ujung dari baju saya? Wah, ternyata Tuhan Yesus mengetahui ada yang memegang dan menjamah jubah baju dari Tuhan Yesus ini. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui dan mengakui. Kemudian murid Yesus yang bernama Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di sini ada banyak orang yang berdesak-desakan di dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat di sekelilingnya dan mencari-cari siapa yang sudah menjamah jubah dari Tuhan Yesus ini. Nah, adik-adik, ternyata ada seorang perempuan yang sudah menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dia sangat ketakutan karena Tuhan Yesus telah mengetahui kalau ada orang yang menjamah jubahnya. Akhirnya dia datang dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Katanya,
Tuhan Yesus, sayalah yang telah menyentuh ujung baju dari Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak memarahi perempuan itu. Perempuan itu akhirnya sembuh dari sakitnya. Akhirnya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dan Tuhan Yesus yang hebat, maka ia sembuh. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah anak yang sedang sakit itu. Setibanya di rumah bapak itu, ada orang yang berkata kepada bapak itu bahwa anaknya sudah meninggal. Dan karena hal itu banyak orang yang menangis. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli dan mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta bapak dan istrinya ini masuk ke dalam kamar itu. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus berkata kepada anak itu, Talita kum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Waktu itu juga anak itu langsung berdiri dan berjalan. Tuhan Yesus memang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, melalui bacaan kita pada saat ini, kakak mau bertanya, siapa yang menyentuh jubah dari Tuhan Yesus? Dan yang kedua, siapa yang menghidupkan anak yang telah meninggal tadi? Ketiga, siapa yang paling hebat di dunia dan di surga? Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa nyatalah kedahsyatan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang mampu memberikan kita nafas hidup, yang memberikan kita kesembuhan, memberikan kita segala sesuatu yang kita perlu. Terpujilah nama Kristus. Amin. Setelah kita mendengar cerita firman Tuhan tadi, mari kita satu dalam doa untuk memohon Roh Kudus memampukan kita melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditaburkan tadi. Kiranya ya Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu boleh terus memahami, boleh terus melakukan firman dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Dan pada saat ini ya Tuhan Allah, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kiranya ya Tuhan Engkau lindungi kami, menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Untuk lagu akhir, mari kita menyanyi pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dengan bernyanyi lagu tadi diucapkan shalom. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.